Hello, it's me Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Dan guys, kalian sedang ada di segmen Kamu Harus Tahu, yang mana aku bakal berbagi informasi yang mungkin saja bisa menambah pengetahuan, wawasan, atau bahkan sekedar menghibur kalian di waktu senggang. Sebelum kita masuk ke topik kali ini tentang kenapa sih orang-orang di zaman dulu kalau foto selalu saja ekspresinya datar. Nah, aku bakal ngebahas nih, tapi jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga cek description box, karena kita sedang ada giveaway menarik buat para subscribers kita berupa uang tunai, emas, dan juga iPhone X. So, subscribe, kita intro dulu. Guys, kalau kalian perhatikan, foto-foto orang di zaman dulu itu biasanya memiliki ekspresi yang datar, kayak gini. Smile. No. Dan ini nggak cuma dimiliki orang-orang bangsawan atau tokoh-tokoh gitu. Aku bahkan ngeliat foto kakek nenek aku, ngeliat foto mama aku, bahkan di waktu dia remaja, itu pasti ekspresinya datar gitu. Dan itu tuh buat aku bertanya-tanya, kenapa sih bisa kayak gitu? Kenapa nggak senyum? Kalau kita sekarang kan kalau berfoto tuh banyak banget ya ekspresinya, mulai senyum, senyum lebar, senyum menyeringai, melet, terus ada juga yang dark face, dan sebagainya gitu. Karena ini ternyata ada yang melatar belakanginya, guys. Pada zaman dulu di era Victoria, pada tahun 1837 sampai 1901, itu etiket kecantikan menyebutkan bahwa orang yang cantik itu memiliki bibir yang kecil dan terkatup gini gitu. Itu tuh dianggap cantik, bukan yang dianggap menyeringai atau yang senyum lebar tuh, bukan kayak gitu di zaman dulu. Bahkan mereka menganggap senyuman itu cuma didapatkan pada anak-anak kecil, orang yang tidak berpendidikan, atau orang miskin. Tapi selain itu juga karena di zaman dulu tuh kamera kan masih belum berkembang kayak sekarang ya. Udah banyak banget fitur-fiturnya. Dulu kalau waktu untuk menangkap imaji itu tuh lama banget, guys. Sehingga untuk mempertahankan ekspresi dan hasilnya biar nggak blur, itu dibutuhkan ekspresi yang tidak banyak effort gitu. Nah, kayaknya datar. Kalau misalnya senyum, kamu disuruh aja nih senyum, sedangkan waktu untuk menangkap imaji itu lebih dari 1 menit misalnya, kamu senyum lebih dari 1 menit kayak gini, pastinya kan akan ada perubahan ya dari senyuman kita. Dan mungkin saja pas saat foto itu diambil, ditangkap, malah terjadi blur gitu. Dan makanya itu kenapa datar mungkin dianggap sebagai pose yang paling aman, guys. Kemudian pada tahun 1837 ada nih seorang pria yang berkebangsaan Prancis yang bernama Louis Jacques Mandé-Daguerre. Dia menemukan teknik fotografi yang dia namakan daguerreotype. Nah, 2 tahun kemudian akhirnya si Louis ini memperkenalkan format fotografi yang baru yang bisa memungkinkan pengambilan gambar berlangsung sekitar 60 hingga 90 detik. Walaupun saat itu masih tergolong cepat, tapi menurut aku lama juga sih. Kamu harus 60-90 detik menahan pose senyum tuh pastinya sulit juga ya. Makanya, like I said, foto dengan ekspresi datar adalah yang paling aman. Selain itu juga, biaya yang dikeluarkan buat berfoto di zaman itu tuh nggak sedikit gitu loh. Cukup mahal. Jadi orang itu akan berfoto kebanyakan sekali dalam seumur hidup. So pasti mereka nggak mau dong momen berfoto ini rusak dengan blur lah fotonya, sedangkan bayar udah mahal-mahal gitu. Pemotretan juga dulu kan dilakukan di dalam studio, jadi ya you know lah, yang bisa berfoto itu pasti orang-orangnya aja gitu, bisa nggak semua kalangan bisa. Namun pada tahun 1843 industri potret daguerreotype ini telah berevolusi dengan cepat, guys. Walaupun masih mahal ya, orang itu mau gitu mengantri lama-lama panjang-panjang hanya untuk berfoto saat itu. Di zaman itu juga dulu kan belum ada dokter gigi yang secanggih sekarang. Kalau misalnya ada kerusakan gigi bisa diperbaiki, terus juga bisa ditutupin kayak giginya masih utuh, masih bagus. Kalau zaman dulu kalau misalnya giginya rusak ya udah dicabut gitu. Aneh kan kalau misalnya ada gigi yang ompong gitu terus fotonya masih senyum. Ya, lagi-lagi pose datar adalah pose yang paling aman, guys. Keadaan kemudian berubah, guys, pada tahun 1900-an karena saat itu Kodak
mulai muncul. Nah, ini juga bisa dibilang kenapa orang-orang di zaman dulu itu kalau nyebut foto itu kodak. Kalau angkatan nenek aku di daerah aku tuh kalau nyebut berfoto itu dulu bakodak karena mereknya itu Kodak gitu loh yang mereka kenal. Ya mungkin kayaknya nggak cuma nenek aku deh bilang kayak gitu, mungkin kebanyakan orang daerah di daerah aku tuh bilangnya kayak gitu sih. Jadi Kodak ini mengeluarkan kamera Brownie. Akhirnya dunia fotografi itu mengalami perubahan yang signifikan guys, karena harganya sangat-sangat murah. Bahkan iklannya tertulis harganya hanya $1 dan amat mudah digunakan. Bahkan anak kecil pun mampu mengambil gambar dengan sempurna. Nah, kalau misalnya kita konversikan ke dalam ekonomi saat ini, harga $1 saat itu setara dengan $30. Dengan harga yang terjangkau, ya pastinya setiap orang udah bisa berfoto dong. Tidak lagi se-eksklusif itu gitu loh berfoto. Nah, itu kenapa sampai sekarang ya foto udah sesuatu yang biasa. Malah sekarang foto itu lebih kepada hal yang berbau estetik, kebutuhan konten. Dan alasan terakhir nih kenapa orang dulu itu berfoto dengan ekspresi datar, karena dianggap kalau tersenyum itu justru tidak sopan guys. Kristina Kochemidova, seorang profesor yang dia itu mempelajari tentang budaya dan komunikasi, dia pernah menulis tentang artikel sejarah senyuman dalam fotografi guys. Dia menyebutkan di artikel itu ada alasan yang lebih dalam tentang adanya alasan tidak senyum pada foto. Bagi mereka, fotografi itu sama artinya dengan seni lukis. Nah, bentuk seni yang harus digarap serius dan tidak boleh senyum. Oleh karena itu, fotografer studio kelas atas akan menciptakan gambar yang elegan dan mengarahkan subjek untuk berperilaku tenang dan datar. Jadi kayak semacam mereka sangat respect gitu, foto itu sama dengan lukisan yang memang memiliki seni yang tinggi. Tapi kalau aku sekarang sih suka aja sih foto dengan ekspresi datar, memang effortless gitu loh. Apalagi kan kalau sekarang kita berfoto buat di-upload di Instagram, di sosmed itu pasti dipilih-pilih yang bagus-bagus. Kalau aku pribadi suka sih kalau yang ekspresi datar. Berfotonya juga lebih gampang, karena kalau ekspresi kayak itu kayak capek gitu nggak sih kalian? So guys, gimana menurut kalian? Kamu pernah nggak sih ngeliat foto-foto keluarga kamu di zaman dulu? Ada nggak yang fotonya datar? Coba deh kalian lihat sekarang kalau berfoto beliau masih dengan ekspresi datar atau enggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga cek description box. Aku Gusti Gina, bye!